Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E Manajemen Bisnis Syariah akan meresensikan mata kuliah perpajakan dengan materi PPh pasal 23 dengan dosen pengampu Bapak Fathur Rahman Al-Banjari, SE, ME. Dengan anggota kelompok 1 Muhammad Manan, NIM 12640502184, kemudian Putri Novi Wulandari 12640502199, kemudian Rani Ika Agustina dengan NIM 12640502202. Sebelum masuk ke materi pembahasan, kita harus mengetahui apa pengertian PPh pasal 23 itu. Adalah, menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Kemudian, inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, kita lanjut ke materi pertama, pemotong PPh pasal 23. Wajib pajak yang dikenai kewajiban memotong PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. A. Badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap yakni BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia. B. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan. Kemudian hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang selanjutnya disebut sebagai pemotong pajak penghasilan. Pasal 23 adalah 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris membuat akta tanah PPAT kecuali PPAT tersebut adalah camat, syarat, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 2. Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut wajib memotong pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian materi kedua adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Pihak yang akan dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT. Pajak dalam negeri di sini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang yang dikenai PPh pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak, badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif, yakni active income, atau penghasilan yang bersifat pasif, yakni passive income. 3. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Menurut resmi pada tahun 2014, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh.
4. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23. Menurut Suhartono dan Ilyas tahun 2010, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23 yaitu 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau intercorporate dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, dan koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Dividen yang diterima wajib pajak badan yang memenuhi persyaratan tertentu bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh sehingga tidak dipotong PPh pasal 23. 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Bagian laba tersebut bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh sehingga tidak dipotong PPh pasal 23. 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. 5. Menghitung PPh 23 tarif DPP. Objeknya dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Tarif DPP-nya sama, yaitu 15% kali jumlah bruto. Kemudian penerima penghasilan tidak ber-NPWP tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Kemudian objek sewa dan penghasilan lain dan juga jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Tarif DPP-nya tidak sama dari keempat objek tadi, yaitu 2% kali jumlah bruto. Lalu penerima penghasilan tidak ber-NPWP-nya sama, tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. 6. Saat terutang PPh pasal 23. Menurut Widyaningsih tahun 2013, saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. 1. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 2. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007. PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berlaku. 7. Tata cara pemungutan dan pemotongan PPh pasal 23. Tata cara pemungutan PPh 23 yaitu A. Stesel pajak meliputi stesel nyata atau real stesel, stesel anggapan atau fiktif stesel, stesel campuran. B. Asas pemungutan pajak meliputi asas domisili atau asas tempat tinggal, asas sumber, asas kebangsaan. C. Sistem pemungutan pajak meliputi official assessment system, self-assessment system, withholding system. Tata cara pemotongan PPh 23. 1. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap oleh KPKN atau bendaharawan. 2. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan
pada saat pembayaran penghasilan oleh KPKN atau bendaharawan. 3. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada rekan sebagai bukti pemotongan. Cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen. Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, atau PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Cara penghitungan PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, atau PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Jika ada NPWP, PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Dan jika tidak ada NPWP, PPh pasal 23 sama dengan 4% dikali bruto. Perhitungan PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. Pada 20 Maret 2021, PT Abadi Sentosa memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta. Perhitungannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi Sentosa adalah 15% dikali 150 juta sama dengan 22.500.000 rupiah. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021. Saat penyetoran paling lambat 10 April 2021. Saat pelaporan paling lambat 20 April 2021. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. PT Makmur Jaya meminta jasa dari Pak Ahmad untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta. Sudah termasuk PPN. Perhitungannya yaitu PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Makmur Jaya adalah 2% dikali 80 juta sama dengan 1.600.000. Perhitungan PPh pasal 23 atas sewa. PT Sanjaya membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar 45 juta kepada Tuan Haris. Perhitungannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sanjaya adalah 2% dikali 45 juta sama dengan 900.000 rupiah. Perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Pada 10 November 2021, PT Indah Jaya mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Santosa sebesar 20 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Perhitungannya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 November 2021. Saat penyetoran, paling lambat 10 Desember 2021. Saat pelaporan, paling lambat 20 Desember 2021. Perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Pada 2 Agustus 2021, PT Jendela Ilmu membayar royalti kepada Tuan Rian sebagai penulis buku sebesar 40 juta. Tuan Rian telah mempunyai NPWP 014888298700. Perhitungannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jendela Ilmu adalah 15% dikali 40 juta sama dengan 6 juta rupiah. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021. Saat penyetoran paling lambat 10 September 2021. Saat pelaporan paling lambat 20 September 2021. Perhitungan PPh pasal 23 atas bunga obligasi. Pada tanggal 3 Agustus 2021, PT Amanah melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sejahtera sebesar 85 juta.
Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Perhitungannya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 85 juta sama dengan Rp12.750.000. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021. Saat penyetoran paling lambat 10 September 2021. Saat pelaporan paling lambat 20 September 2021. Surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Surat pemberitahuan masa. Bentuk surat pemberitahuan ada dua, yaitu formulir kertas atau hard copy. SPT berbentuk formulir dapat diperoleh secara langsung di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada ESPT. ESPT adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukti pemotongan. Pemotong wajib membuat bukti pemotongan dan memberikan kepada penerima penghasilan sebagai pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan. Dari kelompok kami, bila ada salah dan kurangnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.